Sobat Spensa, kembali lagi di Podcast Spensa. Spend your time with podcast. Nah, di hari yang cerah ini, kita kedatangan tamu dari Dewan Penggalang SMP Negeri 1 Sragen. Nah, sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan aku serta partnerku untuk memperkenalkan diri karena kita yang akan menemani jalannya acara podcast pada hari ini. Aku Selvia. Dan aku Keiko. Nah, biar kita semakin dekat dengan mereka, boleh kenalan diri dulu nggak? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosel Setia Kristiana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikesha Rafifa Maheswari. Halo semua, nama saya Samuel Liscares Landari Adi. Halo, saya Cornelis Kristiani Yutama. Nah, bisa teman-teman lihat nih, di belakang kita udah ada tenda, terus di samping juga udah ada tongkat, serta ada beberapa kejuaraan-kejuaraan yang berhasil diraih oleh tim Dewan Penggalang Spensa di Lomba Tingkat 3 Kabupaten Sragen 2026. Tapi, kan kita udah ada minum. Tapi kalau nggak ada makanan kan nggak afdol ya, apalagi kita nih nanti bakal tanya jawab yang akan panjang banget dan pasti bikin perut kita keroncongan nih nanti. Maka dari itu, boleh nggak nih aku minta Kak Samuel serta Kak Tiano untuk mengambilkan beberapa alat dan bahan untuk kita proses saat ini. Boleh. Boleh. Loh. Ini maksudnya gimana, Kak? Sabar ya. Kak, itu kayaknya dibuka aja nggak sih, Kak? Biar cepet, Kak. Udah di. Ayo Kak, cukup. Cukup. Kurang itu, Kak. 6 milo, Kak. 6 milo, Kak. 6 milo, Kak. 6 porsi. Wih, Kak muruk. Wih. Mana toh, Kak? Bisa nggak, Kak, bukanya? Lama banget sih. Stop ya, Kak. Sabar, Kak. Udah kayak ini, Kak. Udah nyala itu, Kak, kompornya. Udah. Sembari menunggu matangnya air di kompor ini, bisalah kita tanya-tanya dulu, tipis-tipis dulu. Nah, sebelum bahas yang prestasi apa aja yang diraih, boleh nggak kalian memperkenalkan dulu apa itu Lomba Tingkat 3 sekaligus kenapa lomba ini menjadi ajang yang penting bagi pramuka penggalang? Nah, lomba tingkat 3 itu adalah lomba penggalang yang diprestasikan di tingkat Kuarcap. Nah, kenapa menjadi ajang? Karena kita bersaing dari SMP lainnya dan itu dapat menjadi juara umum. SMP lain itu berarti se-Kabupaten Sragen atau cuma beberapa SMP aja? Se-Kabupaten Sragen. Banyak ya. Ya. Kalau boleh tahu, peserta di sana tuh sekitaran berapa, Kak? Banyak. Banyaknya berapa, Kak? Banyak berapa, Kak? 40 lah. 40. Oke. Pada lomba tingkat 3 kabupaten tahun ini, Regu Putra maupun Putri kan berhasil meraih beberapa penghargaan. Bisa nggak diceritakan kategori lomba apa saja yang berhasil dimenangkan oleh tim pramuka SMP Negeri 1 Sragen? Untuk Regu Putra itu ada Ada 3. Ada 3. Yang satu juara 3 lomba packing. Yang kedua, Juara 2 lomba hasta karya. Lomba Hasa Karya. Juara 3 lomba ketangkasan. Ketangkasan. Kalau yang Putri? Untuk Regu Putri itu kurang lebih sama-sama seperti Regu Putra, cuman bedanya di kalau Regu Putri itu tambah 1 yaitu LCTP, yaitu juara 2. Kalau itu lomba packingnya juara harapan 1. Oke. Tadi kan ada lomba packing, hasta karya, ketangkasan sama LCTP. Nah, lomba ketangkasan itu lombanya yang gimana, Kak? Lomba ketangkasan itu kalau seingat saya itu ya, nanti ada orang yang megangin tongkat. Nah, ya gitu. Lalu ada selang yang bentuknya itu lingkaran, ya berupa gelang itu. Nah, nanti itu dilempar dengan jarak 10 meter, terus harus masuk ke tongkat itu. Nah, itulah.
kalau lomba packing, packingnya itu kira-kira packing koper apa packing gimana Kak maksudnya? Bukan koper ya. Tapi ada yang bawa koper sih Kak. Ya. Oh, Kalau kita tuh pakainya carrier. carrier buat gunung itu. Iya. Mm-mm. Packingnya tuh yang gimana? Packing barang gitu. Iya, packing barang-barang buat lombanya. Oh, cepet-cepetan. Bukan cepet-cepetan, kelengkapannya yang. Oh, kelengkapannya. Oh, kelengkapan. Oke, lanjut. Nah, gimana perasaan kalian waktu berhasil meraih prestasi di lomba tingkat 3 Kabupaten Sragen dan membawa nama baik SMP Negeri 1 Sragen? Ya pasti kita bersyukur dan senang banget ya kita bisa dapat suatu penghargaan yang itu dari hasil payah kita sendiri. Nah itu juga dari tim kerja keras dari tim kita semua. Begitu ya Kak. Nah, kan pasti di balik keberhasilan kalian tentu aja ada proses yang panjang. Aku boleh tanya nggak nih jadwal serta pola latihan kalian selama mempersiapkan LT3 ini? Boleh. Jadi kita latihan LT itu cuma sebulan. Terus pas juga sama asas. Jadi kita latihan setelah jam asas selesai, yaitu kayak siangan jam 11 atau jam 12. Habis itu pulangnya tuh jam 1-an. Lalu kalau 1 minggu sebelum LT kita latihan terus dari Senin sampai Sabtu. Itu kita latihan terus dari pagi sampai sore jam 5 atau jam 6-an gitu. Oke. 1 bulannya ini udah termasuk sama asas atau gimana Kak? Sudah termasuk sama asas. Berarti terpotong 1 bulan itu? Iya terpotong, tapi kita juga latihan mandiri di rumah, juga ada latihan beberapa jam aja saat asas-asas. Jadi kita nggak ganggu saat kita belajar asas juga. Oke. Berarti kalau dikira-kira nih, kalau udah terpotong sama asas, kalian tuh lombanya, latihannya berarti cuma 2 minggu, apa 3 minggu? Kira-kira ya 2 kalau nggak 2 lebih dikit gitu. Oh, wah. Bentar Kak, kayaknya airnya udah mateng deh. Gimana kalau kita masukin mie sekarang? Cemplungin semua ini namanya. Iya, ya, campurnya semua. Buat bumbu. Amit. Titik. Amit. 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 Lupa. Ini nih. Wah, airnya kurang. Lah aku belum dapat bumbui. Oh. Santai ya. Kan nggak tahu Kak. Terus ini bukanya pakai apa Kak? Pakai tangan? Pakai tangan, pakai gigi bisa? Nggak bisa ya Kak. Kan anak pramuka. Anak pramuka. Anak pramuka, Harus anak bisa. pramuka, anak pramuka. Terus sampahnya taruh mana Kak? Sampahnya disimpan. Sampahnya disimpan di kantong. Coklat gimana? Apakah tidak ada bekas mie itu? Hah? Ada. Plastik bekas mie? Oh, 1 aja Kak. Mau dirongsok. Iya. Minyak nih Kak. Ini nggak bisa ya Kak. Gimana Kak? minta bantuan Samuel kuy. Ini aku minyak nih Kak. Oh, iya sama Kak, aku juga Kak. Dulu Kak. Duh, yaudah. Lah aku terlanjur Kak. Ya aku juga minyakan nih Kak. Gimana nih Kak? Ya udah. Kak, boleh minta bungkusnya nggak Kak? Oh ini Kak. Satu. Oke. Boleh minta tisu nggak timku tersayangku tercintaku? Sama gunting kalau bisa.
Oke. Nggak Kak apa-apa. Selfie boleh garpunya? Oh, boleh. Lupa. Amin. Estafet ya. Iya, estafet. Estafet. Lah kok cuma 4? Samel. Kok cuma 4? Udah Samuel kan? Enggak. Oh, udah. Kasih. Nih, biar tangannya nggak minyakan. Amit. Terima kasih, Kak. Tahu nggak? Biar sobat Spensanya nggak bosen, bisa nggak kita tanyain beberapa hal dulu nih? Kan sembari menunggu minyak matang juga. Lanjut pertanyaan nih. Oke, Iya. lanjut ya. Kak. Iya kak, nungguinnya minyak lama kak. Iya. Tisu. Boleh nggak kalian ceritain kayak pengalaman yang bikin kalian tuh greget selama latihan gitu? Apa ini? Kau mencurigakan ya? Ceritain aja Kak salah satunya. Ya, yang pasti itu kita ya banyak lah ya cerita-cerita yang kayak gitu. Selama latihan tuh pasti kita adalah yang nggak bisa ini, yang nggak bisa itu. Pasti yang nggak bikin kompak gitu. Kita mau latihan tetapi nggak semuanya itu bisa. Jadi ya kadang tuh greget. Kenapa sih nggak bisa gitu? Kalau itu dari pandangan aku ya. Kalau pandangan kakak-kakak lainnya boleh juga diceritain. Kalau dari aku tuh gimana ya? Kita kan udah berusaha nih. Iya. Tapi kita kayak sering lupa. Jadi kita kalau kita kan lombanya kekompakan juga. Soalnya kan kita bergu lombanya. Nah, pas kita latihan tuh kita sering lupa. Jadi kita ngulang dari awal terus sampai sore tuh kita ngulang dari awal terus sampai kita capek kayak gitu. Jadi gregetnya dari situ sih, kayak misalnya semuanya udah perfect tapi ada beberapa orang yang kayak telat kayak gitu-gitu, jadi harus diulang dari awal lagi gitu. Nah, gimana caranya kakak-kakak tuh kayak menanggapi orang-orang telat gitu? Soalnya kan tadi bilangnya latihan tuh cuman 2 mingguan lebih dikit. Dan itu kalau untuk event Kwarcap ya tadi, cabang daerah, itu kan pasti event besar tapi latihannya keganggu oleh beberapa orang kayak gitu. Gimana cara kalian nanggepinnya? Kayak apakah kalian akan menuding orang tersebut atau mungkin kalian marahin teman kalian atau gimana? Kalau itu sih kita nggak terlalu kayak marahin sih Kak, tapi kita tuh kayak ngarahin gimana caranya kita bisa kompak. Jadi kayak misalnya dia bingung tentang gerakan itu, jadi kita terangin, lalu kita coba sampai kita bisa jadi kompak gitu. Oke. Sambil menunggu mie-nya matang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Nah, setiap cabang lomba kan membutuhkan kemampuan yang berbeda nih. Nah, bagaimana cara kalian membagi tugas dan mempersiapkan setiap anggota agar mau tampil maksimal pada bidangnya masing-masing? Nah, caranya itu kayak misal anggota A itu cuma bisa pioneering. Nah, kita fokuskan anggota itu cuma pioneering saja. Nah, misal kita coba lihat ke anggota yang lain. Misal anggota C itu cuma bisa LCTP. Nah, kita fokuskan juga ke LCTP. Jadi kita nggak maksain semuanya itu harus bisa. Kita kemampuan masing-masing juga. Itu latihannya bareng-bareng atau misah-misah itu? Ya, kalau latihan itu semua bareng-bareng, nggak ada yang bisa-bisa. Oke, terus keberhasilan ini kan nggak tentu diraih sendirian kan. Nah, siapa sosok yang paling berjasa dalam perjalanan regu kalian, dan pelajaran apa yang paling berkesan yang kalian dapat dari tim atau pembina kalian? Tentu saja yaitu pembimbing kita ya sama pembina kita. Oke. Karena pembimbing atau pembina kita itu selalu prepare untuk kita. Apalagi untuk pembina kita. Siapa?
Selalu meluangkan waktu untuk bersama dengan kita gitu, selalu membantu kita gitu. Saya sangat respect sekali sih sama. Respect. Dah, oke. Lanjut. Selama proses latihan hingga perlombaan, nilai dasar Dharma apa yang paling kalian sering terapi dan mengapa kalian sangat penting dan mengapa nilai tersebut sangat penting bagi kalian? Yang pastinya kalau nilai dasar Dharma semuanya diterapkan ya saat lomba. Contohnya tuh kita di takwa kepada Tuhan, kita tetap beribadah, terus kita juga disiplin, bertanggung jawab, Sabar. terus juga kreatif. Kita mengandalkan kreativitas kita untuk di sana itu. Dan untuk yang lainnya tetap diterapkan juga sih Kak. Wah, dengar pengalaman Kak Sasa, aku jadi pengen nerapin juga deh, Sel. Aku boleh minta kalian hafalan dasar Dharma enggak? Kan Dewan Penggalang nih, hafal dong. Oke. Seru. Seru bareng atau gimana? Nah, tapi nih Kak, sebelum lanjut ke pertanyaanku, bisa nggak kita ambil mie dulu? Karena kalau tak lihat-lihat nih ya Kak, minyak itu sudah blubub. Iya, kita juga sudah Blubub mateng. deh. Oke deh. Bisa tolong nggak Kak Samuel? Ambilin Kak. Ambilin ya, Kak. Baginya rata loh Kak. Baginya rata loh, Kak. Jangan 2 porsi. Jangan iya, Kak. Jangan 3 porsi juga, Kak. Dikit lagi. Berarti sak porsi piro Kak tapi? Setengah porsi. Pakai insting. Maksudnya Maruk. Nggak apa-apa. Lembut. Satu slup langsung ada yang lambung. Tanpa kunyah. Betul. Tiano 2 porsi. Tiano 2 porsi. Lah iki 3 porsi dewe. Samuel 3 porsi. Ya Allah. Ya Allah. Kecap cuy. Samuel waduh. 3 porsi. Enak sisane gak kuwi? Samuel 3 Sumpah porsi. demi Allah, demi Allah. Wah, kita coba mie tanpa kecap ya ini ya. Bareng dong Kak, kan jiwa korsa. Lah iya. Yo. Jangan ngaduk dulu, Pak. Keren. Kalau kataku kasih kecap dulu sih Kak. Udah iya, Kak. Sama sausnya sih Kak. Testimoni. Oh, Mie testimoni. tanpa kecap. Beneran. Sekteriano. Sekte Kan Tiano. dulu ada yang nyoba Sekte nasi Tiano. padang tanpa kuah. Yang nasi padang. Nah, sekarang kita coba mie tanpa kecap. Wes. Oh, ternyata aku ya yang disindir. Nasi padang tanpa kuah. Katanya Loh, itu kan enak. Loh, yo gak ada dong. Sesuai selera masing-masing. Sesuai selera masing-masing. Saya akan jalan. Tapi ujung-ujungnya dihabisin nggak? Enggak. Dihabisin dong. Oke, kok dapat banyak ini. Wes. Nambah neng lagi. Wes kok. Wes. Aji Pak Samuel kabeh. Iki saya kayak ini. Oh, gelem ta? Ora. Lah, Samuel pengen nambah kunyah. kowe. Oh iya, iya no. Duh lah. Nah. Kowe neh ra? Nah. Alasan Yuna kok itu. Nah, yo. Wes. Lah yo sing asih sama kan. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Kowe aku nih. Samuel kayak banget. Testimoni gak? Tanpa kecap, tanpa saus. Hanya minyak berarti. Masih mending yang nasi Minyak padang bawang goreng. tanpa saus padang daripada Ya itu Tapi aneh sih, pakai Kak. bumbu yang bubuk nggak? Pakai lah. Oh pakai. Tak kira Masih cuma aman, masih minyak aman. toh. Tak kira cuma minyak masih toh. aman. Masih aman. Nah, tadi kan sempat terpotong nih pertanyaanku. Iya. Aku boleh minta kalian untuk berdasa dharma nggak? Seru nih, seru nih. Dasa dharma kalau bisa sama Trisatya. Mantap, mantap. Sekalian. Bareng-bareng aja ya, Kak. Aku mau requestnya ganti-gantian aja. Ganti-gantian. Mm-mm. Dari Kak Selin dulu nih.
Aku dari berapa sampai berapa? Boleh request gak 2 orang ini Trisatya aja? Ya boleh. Oke. Boleh. Ya, Trisatya dulu nggak apa-apa. Bareng. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut ikut serta serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Oke. Dasar Dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hafal. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Keren. Dewan Penggalang berarti hafal nih ya Trisatya Hafal, ya, sama Dasar Dharma. Hafal. Siap hafal. Nah, kan udah ada makanannya. Kita bisa lah makan-makan sambil tanya-tanya. Betul. Boleh lah, diseling-selingin. Katanya testimoni, Kak. Testimoni, Kak. Siapa tahu kalau enak kita bisa nyoba. Siapa tahu ketagihan. Iya. Sambil aku tanya ya. Iya. Menurut kalian apa perbedaan terbesar antara latihan sama pas kalian lomba di lapangan? Apakah ada hal yang nggak kalian duga samsek? Ada. Di sana tuh ternyata peraturannya agak berbeda ya dari yang kita latihan. Contohnya saat ketangkasan. Itu awalnya yang kan ada yang menerima dan memberinya. Atau yang mendapatkan lah. Yang mendapatkan itu awalnya itu cuma diberi batasan seperti satu kotak gitu. Ternyata itu tidak, ternyata tuh boleh bebas kemana aja. Yang penting itu tidak melewati batas garisnya. Itu Kak, kita tuh salah gitu. Tapi kalian tetap sigap dan siap. Ya kita harus tetap sigap dan siap ya. Wow. Sigap. Sigap. Oke, keren. Nah, selama mengikuti LT3 Kabupaten Sragen, adakah pengalaman yang paling berkesan, baik kayak menyenangkan, menegangkan, ataupun menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota regu? Kalau yang berkesan sih ada, Kak. Jadi itu kita di sana tuh pastikan mental kita down. Jadi di sana kita saling menguatkan sesama teman. Terus kita kalau ada yang sedih kita temenin. Terus apa ya, Kak? Aku nggak sedih nih. Apa ya, Kak? Nah jadi di sana kita bersama-sama juga. Kita juga lombanya bersama. Kita sedihnya bersama. Kita senang bersama. Jadi semuanya kita lewatin bersama. Nah itu yang paling berkesan di aku gitu. Wow, keren. Kalau kalian ada hal yang menurut kalian berkesan? Kayak Kak Samuel? Paling berkesan menurutku itu momen yang paling lucu kalau dulu lah. Apalagi pas di variasi, terutama yang lagu PA atau pria. Kenapa? Pas variasi itu ada salah satu orang yang kesalahan dan di situ itu kita langsung ketawa tinggi. Walau pas itu tuh pas udah lomba gitu. Pas udah mulai lomba itu pun salah kita udah Gak kuat. Gak kuat Gak kuat mau ketawa. ya udah Gak kuat. lanjutin. Itu sih yang paling berkesan untuk aku. Oke, siap. Setelah berhasil mengharumkan nama SMP Negeri 1 Sragen di LT3 Kabupaten, tentunya ada tanggung jawab untuk mempertahankan prestasi tersebut. Nah, apa target regu kalian pada lomba tingkat berikutnya dan bagaimana persiapan untuk mencapainya? Nah, target kita itu paling ya juara umum sih, soalnya juara umum itu udah paling keren gitu. SMP 1 juara umum. Keren. Amin. Habis itu, Amin. Amin. cara dapatnya ya tetap konsisten latihan terus ya.
nggak Iya. celelean, nggak kayak angkatan kita itu latihan agak celelean apa gimana gitu. Ya agak kurang persiapan juga gitu. Seberapa yakin kalian bakal menang? 100%. Wih, ngomong-ngomong nih ya, kalau misalnya kalian menang, kalian mau merayakan pakai apa? Villa. Party Party di villa, dalam hal party di apa? villa. Party villa, oh ya, ya. Party villa. Iya. Oke, party villa. Wow, pertanyaan terakhir nih. Apa pesan dan motivasi yang ingin kalian sampaikan ke Sobat Spensa, terutama pada teman-teman yang ingin bergabung dan yang sedang mengikuti ekstrakurikuler pramuka? Untuk saya sih, untuk adik-adik yang ingin mengikuti pramuka atau yang lebih fokus lagi ketika Dewan Penggalang, kalau saran saya, kalian jangan leda-lede. Satu, jangan putus semangat. Dua, terus kalian tuh jangan apa ya? Pokoknya jangan kayak aku lah. Kayak gimana Kak? Kayak Iya, gimana? emang Kak Samuel tuh gimana? Nggak suka banget latihan, pasti ada alasannya aja latihan gitu. Padahal di situ itu penting banget loh. Untuk lomba tingkat 3 itu apa ya, persiapannya itu sangat harus matang sekali. Tapi aku tuh kadang-kadang harus ada izin apa-apa gitu. Itu pun menjadi penyesalan saya. Makanya untuk adik Dewan Penggalang, kalau mau mengikuti Dewan Penggalang, terutama ingin berlomba di LT, coba kalian semangat lah lebih lagi. Oke, siap Kak Samuel. Jawab Kak Samuel. Oh, bentar. Apa? Terkait adik-adik Dewan Penggalang, kalian ada info open recruitment nggak nih? Apakah udah ada info gitu maksudnya? Iya. Ada belum ya? Ada belum ya? Gimana ya nih? Rahasia. Ditunggu aja lah ya pengumumannya gimana nanti info rekrutmennya. Oke. Wah, gak kerasa ya Sobat Spensa, podcast Pramuka hari ini seru banget. Dan terima kasih buat Kak Selin, Kak Sasa, Kak Samuel, dan Kak Tiana yang sudah berbagi inspirasi dan motivasinya buat kita semua. Dan buat Sobat Spensa, semoga dari podcast kali ini kalian bisa dapat motivasi dan berani berkembang, berani Belajar mandiri. berani belajar mandiri dan juga melakukan hal-hal positif. Terima kasih sudah menonton di podcast Spensa. Aku Keiko dan partner aku Selvia. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.